4377437. Di sini saya sedang bersama Mas Hendrawan untuk mewawancarai tugas 3 manajemen resiko agribisnis. Mas, di sini saya ingin bertanya, apakah usaha ini pernah terdampak banjir, kemarau panjang, atau perubahan cuaca ekstrim? Kalau pernah, bagaimana dampaknya ke produksi ikan ini? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi yang pertama itu untuk dampak banjir itu ada, tapi karena kita menggunakan tanggul yang tinggi, jadi banjirnya tidak sampai masuk ke kolam. Untuk cuaca ekstrim itu biasanya ketika musim penghujan tiba-tiba panas atau panas tiba-tiba penghujan, itu yang sangat berdampak untuk ikan. Dan untuk kemarau itu di sini belum pernah terdampak kemarau panjang. Apakah ada konflik dengan masyarakat sekitar, misalnya soal pencemaran air atau bau dari kolam ini? Kalau untuk pencemaran air tidak ada, tapi untuk bau pakan, karena kita menggunakan pakan alternatif ya, jadi ada beberapa warga itu mengeluhkan ketika ada datang ikan asin atau bahannya itu waktu datang aja, tapi ketika udah di lokasi kolam sudah tidak ada lagi. Apa langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif usaha ke lingkungan sekitar, misalnya pengolahan limbah? Untuk kita kan limbahnya air itu tadi ya, kalau untuk air kita tidak ada, karena kita air itu langsung dibuang ke sungai itu nanti malah dimanfaatkan oleh pertanian, karena sangat bagus untuk pertanian airnya itu setelah dari kolam ini. Risiko strategis itu risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang dan persaingan usaha. Apakah ada rencana pengembangan usaha ke depan, misalnya menambah jenis produk atau memperluas pasar? Ya, untuk strategi itu ya, jadi ada rencana untuk memperluas pasar itu. Contohnya kami itu kan di ikan patin dan ikan nila, jadi kita mengembangkannya untuk ikan yang lain, contohnya ikan nila atau ikan lele. Di sini karena sekarang masih pasar itu sekarang yang masih kuat sekali itu ikan lele di sini. Bagaimana cara menghadapi perubahan selera pasar atau munculnya produk pesaing yang lebih murah? Kalau untuk selera pasar itu biasanya untuk ukuran atau size dari ikan. Jadi dia bisa naik turun. Contohnya ketika barang itu banyak, biasanya ukurannya dia mintanya besar malahan. Kalau barang itu nggak ada, kecil aja dia mau, size-nya lebih kecil. Nah itu biasanya. Apakah usaha ini pernah gagal dalam mengambil keputusan besar? Kalau pernah, apa pelajaran yang diambil? Kalau untuk pengambil keputusan itu biasanya ketika kemarau. Contohnya kemarau karena dia air itu kan harus sirkulasi supaya perkembangan ikan itu bagus. Nah itu keputusannya, ini nanti akan kemaraunya mungkin nggak panjang, kita tebar bibit. Ternyata di pertengahan jalan karena kemarau walaupun nggak panjang biasanya dampak untuk airnya, kualitas airnya. Menurut sampean, dari risiko eksternalitas dan strategis ini, mana yang paling sering mengancam kelangsungan usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk eksternal itu biasanya karena banyaknya petani panen bareng gitu. Nah itu yang biasanya mengancam. Jadi kita bisa panennya mundur. Nah itu bisa mengakibatkan membengkaknya pakan gitu. Baik Mas, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.